Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Medina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya akhirnya dapat berjumpa dengan para sahabat Medina di kesempatan pagi hari ini, yaitu kita akan membicarakan sebuah kasus yang mana ini sering sekali kita temukan di kalangan kita sendiri, mau itu di kalangan keluarga ataupun di kalangan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Zuhri. Saya adalah seorang pengajar di salah satu sekolah menengah atas yang ada di daerah Bekasi. Baik, sahabat Nina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat di tahun-tahun sekarang ini, ya, mulai dari tahun 2021, 2022, ya, banyak dan tidak asing, ya, kita melihat serta mendengar juga, ya kan, bahwa anak-anak yang sering kita lihat atau yang sering kita dengar banyak mengalami kasus, entah itu kasus apapun itu bentuknya, mulai dari kasus yang ringan, kasus yang sedang, maupun kasus yang berat. Permasalahannya adalah di manakah letak kesalahan dari anak tersebut sehingga anak tersebut memiliki kasus yang berbeda-beda. Apakah itu dikarenakan faktor internalkah ataukah faktor eksternalkah? Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama membahas, ya kan, penyebab apa sih yang terjadi pada anak remaja sekarang sehingga anak remaja sekarang bisa dibilang kurang sekali yang bisa mengharumkan nama bangsa ataupun nama keluarga. Itu semua tidak terlepas dari kita semua sebagai keluarga, sebagai orang tua yang mengasuh anak kita masing-masing. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan kepada sahabat Minida beberapa kesalahan yang sering terjadi atau yang dimana tanpa disadari oleh kedua orang tua dalam mengasuh seorang anak. Pada hari ini ada 10 poin yang mana ada kesalahan yang mana itu sering terjadi yang dilakukan oleh seorang tua kepada anaknya. Apa aja? Yang pertama, terlalu banyaknya disiplin. Ya, terlalu banyaknya disiplin itu merupakan salah satu bentuk satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua kepada anak. Yang kedua, terlalu sedikitnya disiplin. Terlalu banyak juga salah, terlalu sedikit juga pun salah. Yang ketiga, terlalu memanjakan anak. Yang keempat, meremehkan pemikiran anak. Sedangkan yang kelima, membandingkan anak dengan orang lain. Itu sudah tidak asing kita dengar. Yang keenam adalah memberi pengasuhan anak kepada orang lain. Yang ketujuh, mematikan emosi anak. Sedangkan yang kedelapan, terlalu banyaknya motivasi yang kita berikan kepada anak, khususnya motivasi eksternal. Yang kesembilan, kita sering memberikan contoh buruk tanpa kita sadari. Yang ke-10 terakhir adalah kita sering memarahkan anak di depan orang lain. Baik, itu 10 kesalahan yang sering terjadi di kalangan kita semua, di keluarga maupun di kalangan masyarakat,
yang mana itu sendiri bisa menyebabkan faktor anak tersebut tidak berkembang, atau bisa dibilang attitude-nya kurang baik, atau bisa dibilang anak tersebut sering melakukan kesalahan, atau bisa dibilang anak tersebut tidak mengabaikan apa yang kita perintahkan. Itu dikarenakan dari awal didikan kita kepada mereka di usia dini itu sudah bisa dibilang salah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu 10 kesalahan ini agar apa? Agar anak kita dan semua yang ada di masyarakat, ya, khususnya yang memiliki seorang anak, itu bisa mengharumkan nama keluarga, ya, mengharumkan nama bangsa, serta mengharumkan nama dirinya sendiri. Baik, sama binina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengawali dengan satu kesalahan, yaitu terlalu banyaknya disiplin. Sebagaimana yang kita ketahui, sahabat Madinah, disiplin itu sangatlah penting. Tidak ada sesuatu yang disiplin itu yang tidak penting. Kita memberikan disiplin kepada seorang anak, tentu itu baik. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa banyakkah disiplin itu? Sahabat Nina yang dirahmati Allah, kebanyakan di masyarakat atau di kalangan keluarga, ya, sering kita temukan ada seorang orang tua memberikan terlalu banyaknya disiplin kepada anak, sehingga anak tersebut tidak bisa menunjukkan jati dirinya sebagai seorang anak. Dikarenakan apa? Karena dikarenakan terhimpitnya oleh disiplin-disiplin yang kita buat oleh mereka. Tanpa kita sadari, kita telah memberikan kedisiplinan kepada anak itu secara sepihak. Itu adalah merupakan salah satu kesalahan kita sebagai orang tua. Seharusnya bagaimana? Seharusnya apabila kita ingin menerapkan suatu disiplin kepada seorang anak, kita ajak empat mata kepada mereka. Ajak ngobrol, nak, bapak, ibu ada memiliki disiplin buatmu. Ada disiplin harus kamu aturi, kamu ikuti. Kalau di rumah disiplinnya apa, kalau di sekolah disiplinnya apa. Nah, bapak ibu, ini loh disiplinnya. 1, 2, 3. Bagaimana menurutmu, nak? Ajak bicara, ajak komunikasi. Karena yang sering kita temukan, kita hanya bisa memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 kedisiplinan untuk mereka. Tapi mereka sendiri kaget. Loh, baik sekali disiplinnya. Kenapa dia tidak bicarakan kepada saya terlebih dahulu? Itulah yang sering terjadi kepada anak apabila anak itu terlalu banyak diberi kedisiplinan. Efeknya apa? Efeknya adalah nanti anak tersebut tidak akan bisa mengatur dirinya sendiri. Karena disiplin yang kita berikan yang terlalu banyak kepada mereka. Mereka tidak tahu dan mereka tidak mengenal diri mereka sendiri dikarenakan kedisiplinan yang terlalu banyak. 2 kesalahan. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah terlalu sedikitnya disiplin. Terlalu banyak disiplin, salah. Terlalu sedikit juga salah. Ya, memang benar. Jika ada seorang anak yang sedikit disiplinnya, maka anak tersebut tidak bisa atau tidak tahu kondisi apa yang harus dia lakukan. Kadang anak itu melakukan aktivitas tidak di tempatnya. Itu dikarenakan mereka kurang disiplin. Sedikitnya disiplin yang diberikan orang tua kepada mereka. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, jangan sampai memberikan sedikitnya disiplin kepada mereka. Pernah ada satu contoh kasus di saat saya mengajar. Datang di pagi hari, kemudian di jam pertama, dia tidur. Sampai jam istirahat dia tidur. Itu saya perhatikan terus. Akhirnya ketika itu terjadi, saya panggil dia. Kemudian saya tanya, kenapa kamu tidur terus?
Dan akhirnya apa? Akhirnya aktivitas dia di luar sekolah, ya, itu tidaklah teratur. Pulang malam, keluyuran, nongkrong kemana-mana. Kemudian saya tanyakan, apakah orang tuamu tidak menanyakan kamu ada di mana? Tidak. Itu salah satu anak tersebut tidak diberikan kedisiplinan. Akhirnya saya panggil kedua orang tuanya, saya tanyakan. Akhirnya orang tuanya hanya mengatakan, saya hanya memberikan kebebasan kepada dia. Yang penting dia sekolah. Apa yang dia lakukan, terserah dia. Yang penting dia melakukan kewajibannya sebagai seorang siswa. Itu sebenarnya salah. Dia melupakan kedisiplinan yang ada di keluarga dia, sehingga dia tidak bisa mengenal waktu, di mana harusnya istirahat dan di mana waktunya untuk beraktivitas. Akhirnya terbawalah anak tersebut, aktivitas tersebut di sekolah. Yang seharusnya di pagi hari dia beraktivitas, akhirnya dia tidur. Itu salah satu contoh kasus apabila seorang tua sedikit sekali memberikan kedisiplinan kepada seorang anak. Baik, sudah 2 poin. Sekarang poin yang ketiga. Poin ketiga nanti kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih sahabat Minah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.